Aku mau pesan dengan mengatakan menu biasanya. Di hari Minggu, Aku baru ingat, acara cerita bergambar itu akan datang ke kota kita kan? Iya, dia bilang begitu ketika terakhir kali datang. Tapi uang jajanku habis di warung. Aku tidak bisa beli permen untuk acaranya. Kita bisa pergi lain kali saja. Benar juga. Aku pulang. Sudah pulang. Kita mau pergi makan di luar. Apa? Yang lain pergi dan mereka baru akan pulang larut malam. Iya, ayah mau minum. Tidak apa jika ke restoran di dekat sini. Iya, aku mau kok. Aku pesan minuman ya. Maruko, kau mau pesan apa? Aku mau jus jeruk saja. baiklah. Kalau makanan, mau makan apa? Coba aku lihat. Ayam bakar. Kalau begitu, pesan sepiring ayam bakar, sayur rebus, dan tahu dingin. Baiklah. Ayam bakar, sayur rebus, dan tahu dingin. Halo, selamat datang. Menu biasanya ya. Menu biasanya. Baiklah. Orang itu bilang menu biasanya. Apakah pelayan itu tahu maksudnya ya? Hah? Mungkin. Apa? Benarkah? Silakan. Sake hangat dan cumi asin. Iya benar. Hebat. Disajikan seperti keinginannya. Apakah dia punya kekuatan supranatural? Tidak mungkin. Pasti dia adalah pelanggan lama. Pelanggan lama? Artinya pelanggan yang sering sekali datang dan pelayan di sini terbiasa. Itu sebabnya bilang begitu sudah dipahami. Begitu ya? Wah, keren sekali. Keren, menurutmu begitu? Kalau ayah, jika ayah bilang menu biasanya akan disajikan sesuatu tidak? Kalau ayah jarang sekali memesan makanan yang sama. Oh, begitu ya? Terima kasih ya. Masukkan dalam tagihanku. Ya. Terima kasih seperti biasanya. Apa? Dia tidak perlu bayar karena bilang masukkan dalam tagihan. Bukan begitu. Dia akan bayar tagihannya nanti sekaligus. Jadi itu maksudnya. Tapi aku heran apa ayah bisa begitu jika jadi pelanggan tetap. Mungkin. Aku pernah lihat orang bilang menu biasanya di drama TV. Ternyata ada sungguhan. Iya, dia terlihat keren. Bagaimana kalau ibu? Apa ibu pernah bilang menu biasanya? Belum. Mungkin pernah bilang ibu mau biasanya di salon kecantikan. Tapi ini lain, Bu. Oh, kalau dipikir lagi, Hanawa punya tempat di mana dia pesan dengan berkata menu biasanya. Di restoran sushi Ishimatsu, ketika Pahide berkata, "Pak, tolong sajikan yang biasa untuk tuan muda." Lalu berbagai macam sushi pun disajikan. Iya benar. Memang seperti itulah Hanawa. Hebat ya, karena sesuatu yang biasanya dimakan dan diminum bisa disajikan dengan bilang menu biasanya. Kalau kakek pernah bilang begitu tidak? Belum pernah. Begitu ya, kakek tidak punya tempat tetap untuk bilang menu biasanya walau sudah hidup 70 tahun lebih. Aku berusaha menu biasanya tapi tidak ada yang disajikan di mana-mana. Karya Tomozo, haiku dalam pikiran. Besok harinya, Tamae, katamu acara cerita bergambar akan datang hari ini kan? Iya benar, kita ke sana hari ini. Ya ayo ke sana. Ayo, aku akan berusaha menjadi pelanggan tetap yang bisa berkata menu biasanya. mereka pun hidup bahagia bersama selamanya. Acara cerita bergambar berakhir. Siapapun yang mau beli permen harap antri. Tamae, ayo kita antri ke sana. Kita antri dulu ya. Dulu aku pernah beli jelly. Mungkin bapak ini ingat akan pesananku. Baiklah, aku akan coba. Pak, aku beli rumput laut asin. Silakan. Aku mau kue beras kelinci. Ini. Nona, mau beli apa ya? Menu biasanya. Apa? Apa katamu? Menu biasanya. Hah?
menu biasanya? Apa ya kira-kira? Maksudnya aku mau jelly. Oh, begitu ya. Ini jelinya. Selanjutnya, mau beli apa? Aku juga mau jelly. Jelly ya. Ini silakan. Aku mau kue beras pakai saus. Oh, nak. Maaf ya, karena dulu kue beras pakai sausnya habis. Hari ini kuberikan kue beras ekstra. Hore! Terima kasih banyak. Hah? Kita jadi beruntung jika menjadi pelanggan tetap, Tamae. Aku heran ketika mendadak kau bilang menu biasanya, Maruko. Mungkin aku terlalu percaya diri. Tapi jika aku beli jelly terus-menerus, apakah nanti aku juga bisa bilang menu biasanya seperti orang-orang? Jika kau hanya membeli jelly saja, mungkin dia akan ingat, Maruko. Mungkin lain kali aku mau beli jelly lagi kalau begitu. Baiklah. Kalau begitu, kelak aku mungkin bisa bilang masukkan dalam tagihan. Beberapa hari kemudian, Baiklah, ayo berikutnya. Itu, Mau beli apa? itu seperti biasa. Apa itu? Maksudnya aku mau beli jelly, Pak. Baik-baik, ini 20 yen. Ini uangnya. Oh, Nona, kau sangat suka dengan jelly ya? Iya, aku suka sekali jelly. Baiklah, lain kali beli lagi ya. Iya. Yang aku lakukan benar. Jika aku terus beli jelly, dia akan mengerti artinya jika aku bilang menu biasanya. sejak saat itu Maruko selalu ke taman tiap kali acara cerita bergambar datang. Dan dia selalu membeli jelly. Tetapi Rasanya aku bosan harus makan jelly terus-menerus. Aku mau beli sesuatu yang berbeda. Produk baru kami, strawberry coklat. Semua pasti suka. Perpaduan antara strawberry asam manis dengan manisnya coklat. Wah, strawberry coklat. Sepertinya enak. Ke warung? Tentu saja, ayo. Aku benar-benar ingin coba produk baru strawberry coklat, Tamae. Sepertinya enak ya. Sepertinya bapak acara cerita bergambar itu mungkin akan tahu yang ku mau jika aku bilang menu biasanya. Mungkin kali ini bisa kulewatkan. Oh, enak. Strawberry dan coklat cocok sekali ya. Sepertinya aku akan makan ini lagi besok. Apa? begitulah Maruko kecanduan strawberry coklat. Dia jadi terbiasa ke warung setiap hari. Apa? Bapak acara cerita bergambar tidak datang sementara ini. Ketika aku datang ke sana, dia bilang akan pergi keluar kota sebentar. Kalau begitu aku tidak bisa ke sana. Sayang sekali, aku mulai kangen jelly. Nanti dia juga akan kembali berjualan di taman. Iya, tapi pada saat itu mungkin dia tidak akan ingat padaku lagi. Kurasa tidak seperti itu. Bagaimana lagi? Ya sudah, ayo kita ke warung. Aku mau beli strawberry coklat. Iya, enak ya. Wah, puding rasa coklat sepertinya enak. Iya, lucu sekali ya. Ibu, aku mau beli ini. Sekali lagi pikirannya teralihkan. Butuh waktu lama sampai dia bisa beli dengan mengatakan menu biasanya.
Pak Nakano, selamat malam. Iya, terima kasih atas semuanya. Itu Oh, apa ada masalah? kunciku di mana ya? Apa? Kunci? Maksudnya kunci rumah? Iya benar. Tidak ketemu ya? Mungkin kuncinya tertinggal di rumah. Oh, baiklah. Kalau begitu, kenapa tidak menelpon rumah saja? Sebenarnya istriku menginap di rumah keluarganya hari ini. Apa? Iya, tapi tidak apa-apa. Aku akan pulang. Mungkin aku bisa masuk dari pintu belakang saja. Benarkah? Semoga bisa kau temukan. Pak Nakano, jika tidak keberatan, kau mau menginap di rumah kami malam ini? Apa? Kau akan kerepotan jika tidak bisa masuk rumah dari pintu belakang. Tapi aku Benar, lebih baik Pak Nakano menginap di sini saja. akan merepotkan karena ini tidak direncanakan. Jangan khawatir, kita harus saling bantu ketika dalam masalah. Benar, ayah silakan masuk. Terima kasih mengizinkanku menginap. Ku dengar ceritanya dari kakek. Jangan ragu dan anggap saja rumah sendiri. Terima kasih. Ibu, kamar mandi sudah siap. Oh ya, Pak Nakano memang agak awal, tapi apa Bapak mau mandi sekarang? Tidak. Jangan sekarang. Aku tidak apa, walau giliran terakhir saja. Jangan khawatir, akan kusiapkan piyama untuk Pak Nakano ya. Aku merasa tidak enak. Aku membuat mereka kerepotan. Tidak cukup panas. Kenapa dingin? Kalau diingat, Maruko memeriksa suhu air. Mungkin dia tidak sampai ke bawah air hingga dia tidak tahu jika air ini masih dingin. Bagaimana ini? Hihihi. Wah, Pak Nakano, kau kedinginan setelah mandi ya? Oh, itu tidak, Pak Sakura. Iya? Itu sebenarnya aku terlalu banyak menambahkan air ke bak mandinya. Oh, kau tidak apa-apa. Kau mau mandi lagi untuk menghangatkan diri, Pak Nakano? Oh, tidak usah. Jangan, tidak usah. Benarkah? Ya sudah, kalau begitu akan kupanaskan lagi. Syukurlah, berhasil aku sembunyikan. Baiklah, sekarang makan malam lalu aku tidur. Baiklah sekarang, perlihatkan wajah yang lucu. Yeay, sangat disayangkan ya. Pak Nakano kehilangan kunci. Iya, itu benar. Semoga tidak jatuh di jalan. Kalau diingat lagi, kau dulu pernah menjatuhkan rapor di jalanan. Benarkah itu? Shh. Tapi aku tidak perlu malu walau dilihat semua orang. Aku tidak merasa keberatan. Apa katamu? Kenapa bilang begitu? Kau panik sekali. Apa? Ada yang buang angin? Siapa? Siapa yang buang angin? Maruko, keraskan volumenya. Ayah tidak dengar. Apa? Baiklah. Lucu sekali ya. Benar. Seharusnya kita tonton dari awal ya. Ya mungkin. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang mendadak bicarakan TV? Apa mungkin mereka mengira aku yang buang angin? Iya pasti begitu. Itu tawa yang canggung. Maka mereka mengeraskan volume TV demi aku. Bagaimana ini? Tidak. Bukan aku yang buang angin. Siapa yang buang angin? Mungkin suaranya dari sana atau mungkin Maruko. Tidak bisa dikatakan jika Maruko bersalah. Tidak bisa kukatakan jika begitu. Sebaiknya aku biarkan mereka mengira aku yang buang angin.
Iya, bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Lagi pula suaranya jauh lebih keras. Oh, dari TV. Hah? Menyebalkan. Syukurlah bukan Panakano. Oh, pukul 8. Mau menonton apa? Dramanya Yojiro. Ah, tidak, aku mau menonton acara musik. Akan ada Momoe. Hei, ada Hideki juga. Sudah diam. Ayah yang beli TV-nya. Aku mau Momoe. Yojiro. Hideki. Wah, sepertinya ada masalah lagi. Kalau begitu kita tanya saja tamu kita Panakano. Biar dia yang memutuskan. Apa? Baiklah, Panakano mau menonton acara apa? Katakan. Mau menonton acara musik kan? Mau menonton drama kan, Pak? Bagaimana ini? Kalau aku membela Maruko dan Sakiko, Hiroshi pasti akan kecewa. Jika ku bela Hiroshi, kakak beradik ini akan kecewa. Di jam seperti ini biasanya aku menonton acara. Acara Go? Oh, sekarang tayang. Coba aku lihat. Apa yang kulakukan? Aku tidak berniat berkata begitu. Aku mau pulang saja. Aku merepotkan keluarga Sakura. Kalau aku tahu ini yang akan terjadi, lebih baik aku tinggal sendirian. Setelah itu aku merasa canggung dan minumku terlalu banyak. Entah siapa yang bangun ya. Tadi aku agak kikuk. Buang angin. Maruko, Sakiko, Kupikir Panakano tadi yang buang angin. Aku juga. Aku tidak mengira suaranya dari Aku TV. sedih tidak menonton acara Momoe. Aku sedih tidak menonton Momoe-chan. Aku juga sedih tidak menonton Hideki. Padahal sudah kutunggu-tunggu. Sebelum ini, Ibu belum pernah menonton acara Go. Bahkan ibunya Maruko berpikir begitu. Aku tidak tahan lagi. Sebaiknya aku ke kamar mandi. Oh iya, Ibu, besok kita sarapan apa? Ibu berpikir memasak sarden kering. Ibu dengar itu makanan kesukaannya Pak Nakano. Apa? Itu kata kakek. Iya, Panakano tidak banyak makan ketika makan malam tadi. Ya mungkin itu karena dia merasa canggung. Tapi mungkin dia bingung karena kehilangan kunci rumahnya. Oh iya, bagaimana kalau kita juga buat telur goreng, Bu? Aku senang jika makan telur goreng. Benarkah? Bagaimana kalau jeruk kaleng untuk cuci mulut? Aku juga suka itu. Ya sudah, baiklah. Ibu akan memanggang ikan kering. Kita dapat bingkisan. Wah, Panakano pasti suka. Mungkin saja. Mereka memikirkanku. Tapi aku mau pulang. Aku mau sendirian. Wah, hujannya reda. Apa? Panakano? Maruko, aku ingin pergi ke kamar mandi. Kamar mandinya di sebelah sana. Maruko. Hujannya sudah reda. Iya benar. Syukurlah, aku cemas karena besok ada acara menggambar. Acara menggambar? Iya, kami semua menggambar di luar kelas. Wah, indahnya. Iya, Tadi aku mau pulang, tapi sekarang tidak. Aku pikir akan lebih baik sendirian jika merepotkan mereka. Tapi mungkin karena aku terlalu cemas. Ya, aku cemas tanpa sebab. Esok harinya, Mari makan.
Oh, aku suka sekali sarapannya. Ah, benarkah? Pak Nakano, Bapak suka ikan kering. Aku tidak tahu. Ternyata kunci rumahnya tertinggal di rumah Pak Nakano sendiri. Pak Nakano pun lega, tapi banyak yang akan diceritakan pada istrinya.